Jawa Baru, karya Idrus. Orang-orang tidak pandai menangis lagi. Mereka hanya mengeluh. Setiap orang mengeluh karena kesusahan hidup. Beras sudah 3 rupiah 1 liter. Gado-gado setalen sebungkus kecil. Di mana-mana orang berbicara tentang beras, kesusahan hidup, dan setiap orang menyalahkan Nippon. Jawa terkenal dengan beras. Mengapa kita kekurangan? Belum pernah terjadi yang seperti ini. Orang Nippon itu sama saja dengan Belanda, menghapuskan harta benda kita. Ya, lebih lagi dari orang Belanda, mereka memeras kita dengan muka manis. Perkataan yang demikian tidak didengarkan orang lagi. Sudah biasa pula. Di jalan-jalan raya, di muka-muka rumah makan, ya, di mana-mana kelihatan orang yang setengah telanjang dan setengah mati. Mereka mengemis, meminta sisa makanan orang. Akan tetapi, mereka tidak saja memakan makanan orang, juga makanan anjing sudah sedap pula oleh mereka. Setiap hari kelihatan orang tergelimpang di tengah jalan. Orang banyak berkerumun, dan jika ada salah seorang yang bertanya, mengapa ia tergelimpang di sana? Dijawab yang lain, untuk mencari makan. Seorang anak muda duduk di bawah sebatang pohon, telanjang sebenar-benarnya, seperti kuda atau binatang lain. Setiap ada orang yang melewatinya, ditutupnya sebagian tubuhnya. Tetapi apalah yang dapat ditutup dengan 2 buah telapak tangan? Anak-anak gadis melihat kepada anak muda itu dan mereka tertawa. Seperti ada yang lucu pada anak muda itu. Anak muda itu tidak dapat berjalan, tidak dapat mengemis. Malu masih ada pada dirinya. Ia duduk saja di bawah batang kayu itu sehari-hari. Jika hari sudah malam betul, baru ia berani keluar. Matanya selalu memandang ke kali dekat tempatnya itu. Jika ada bangkai ayam atau bangkai orang hanyut, tergesa-gesa ia turun ke kali itu. Diangkatnya bangkai ke tepian dan dimakannya. Anak muda itu pun kesudahannya mati juga, tidak karena kekurangan makan, tetapi karena terlampau banyak makan bangkai. Perempuan-perempuan jalang pun sudah banyak yang mati kelaparan karena rezeki mereka yang kendor pula. Beribu-ribu anak-anak gadis melamarkan diri untuk menjadi perempuan jalang. Mereka ini mencari uang untuk pembeli beras buat sanak saudara. Beribu-ribu orang pula berlomba-lomba mencari gadis ini. Akhirnya gadis-gadis ini pun mati juga karena bunganya sudah layu, tidak dihinggapi kumbang lagi. Anak-anak muda yang masih berbaju pun tidak terhindar dari bahaya ini. Mereka semua pucat. Mereka melakukan onani untuk menghilangkan lapar. Akhirnya mereka ini pun mati, kata dokter, karena banyak onani. Surat-surat kabar penuh dengan kabar perang, tetapi surat-surat kabar itu kosong dengan pekabaran seperti di atas. Seperti kejadian di atas itu tidak terjadi di kota Jakarta dan tempat lain. Jurnalis-jurnalis setiap hari disuruh kemana-mana untuk melihat keadaan di sekeliling kota. Tetapi yang ditulisnya hanya tentang kemakmuran bersama. Beras susah. Setiap orang hanya mendapat 1/5 liter sehari. Tetapi orang-orang Nippon mendapat 5 liter sehari. Kelebihan berasnya diberikannya kepada babu dan jongosnya. Babu-babu ini betul-betul makmur. Tetapi kemakmuran itu harus dibelinya dengan gadisnya. Dan jika tuan Nipponnya sudah bosan kepadanya, mereka mati kelaparan. Jawa Hokokai mengadakan rapat besar. Dalam rapat itu diajukan pertanyaan oleh orang-orang Nippon dan harus dijawab oleh yang hadir, seperti di rumah sekolah saja. Pertanyaan orang Nippon itu mengenai bagaimana jalan setepat-setepatnya berbakti kepada pemerintah, bagaimana setepat-tepatnya menambah hasil bumi. Orang-orang berpikir, dan setiap pembicara tidak ada yang menjawab pertanyaan orang Nippon itu. Seperti pertanyaan itu susah betul. Mereka mengemukakan kesusahan hidup rakyat.
Kata setiap pembicara, pengurus Jawa Hokokai harus diubah. Mereka terlalu sedikit mengetahui keadaan rakyat. Beberapa orang di belakang tertawa dan berbisik-bisik katanya, ya, bagaimana akan mengetahui keadaan rakyat kalau perut sudah gendut oleh nasi berbal-bal? Pada hari permusyawaratan kedua, orang Nippon itu mengajukan pertanyaan lagi. Pada akhir pembicaraan diberinya nasihat bahwa yang akan dibicarakan hanya tentang pertanyaan itu saja. Hal-hal yang dikemukakan orang-orang yang kemarin itu tidak ada gunanya sama sekali. Di Malang, rumah gadai membayar Rp4 untuk sebuah karung beras. Pemerintah perlu karung untuk membawa beras ke negeri Nippon. Rakyat perlu karung untuk penutup aurat. Di Jakarta juga susah kopi, tetapi orang di Batam hampir tenggelam dalam kopi. Orang-orang di Batam pun mati kelaparan juga, karena mereka tidak dapat hidup dengan kopi saja. Di Bandung, jalan-jalan raya penuh dengan perempuan-perempuan Belanda Indo. Mereka berjualan badannya. Kehidupan susah, di mana-mana orang-orang mengeluh, tetapi tidak ada seorang pun yang berani membuka mulut. Seorang utusan pemerintah baru kembali dari perjalanannya dari seluruh Jawa dan telah mengirimkan laporannya kepada pemerintah. Malamnya diumumkan di radio bahwa sungguh pun rakyat hidup susah, mereka tidak mengeluh, menanggungkan segala-galanya dengan sabar, tanda bakti yang keluar dari hati suci. Pada penghabisannya dikatakan pula bahwa pemerintah Nippon terharu sekali dengan ketulusan seluruh rakyat Pulau Jawa. Tokyo letaknya di utara, jauh sekali dari Pulau Jawa. Tetapi jika Tokyo memerlukan beras, menjadi dekat sekali dengan Pulau Jawa. Seorang telegrafis bekerja sebentar, dan 2 hari sesudah itu beras sudah di Tokyo dibawa oleh kapal-kapal terbang. Kapal-kapal terbang digunakan untuk berjibaku dan membawa beras. Setiap pagi kelihatan di Norwich, anak-anak miskin berbaris ke rumahnya dari gereja. Muka mereka itu semua pucat, badannya kurus, kurang makan. Orang-orang mencatut untuk menambah gaji di kantor. Mereka sudah dilarang pemerintah, akan tetapi orang-orang Nippon sendiri pun mencatut juga. Mencatutnya lain. Pemerintah memaksa orang kampung memberikan segala besi-besi di rumahnya kepada pemerintah. Akan tetapi besi-besi ini jatuh ke tangan orang-orang Nippon preman dan dicatutkannya dengan harga mahal kepada pemerintah. Mereka mencatut dengan tidak berpokok. Kehidupan susah terjadi di Jakarta, Surabaya, Pleret, dan di seluruh Pulau Jawa. Semua orang menengadahkan tangan ke langit, meminta rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti Tuhan lupa memberi mereka rezeki. Setiap tahun padi menguning juga, beras digiling juga. Tuhankah yang salah?